Oke, ya selamat pagi ya semuanya. Ini materi survei JNS ya di minggu ke-12, materinya tentang positioning ya, terutama metode absolut ya. Untuk metode penentuan posisi sendiri, metode absolut sudah pernah dibahas dengan Pak Redo atau dengan Pak Hendi? Gimana? Belum, Bu. Paling disinggung dikit aja. Oke. Terlihat presenting saya? Terlihat. Lihat ya. Betul. Ya. Metode ini materi kali ini adalah penentuan posisi ya, penentuan posisi. Metode penentuan posisi di JNSS ya, ada beberapa. Saya yakin sudah pernah disampaikan dengan Pak Redo juga ya, terkait bagiannya ya. Salah satunya nanti yang akan difokuskan di sini adalah lebih ke penentuan posisi ya, metode PPP atau dan RTPPP. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu seberapa jauh pemahaman mahasiswa ya terkait apa itu penentuan posisi ya atau point positioning ya, terutama dengan metode absolut gitu. Silakan. Apa itu point positioning atau penentuan posisi terutama dengan metode absolut dengan JNSS? Silakan. Kalau sudah pernah disinggung, harusnya sudah ada bayangan. Izin, Bu. Silakan. Yang saya tahu itu kalau metode absolut itu penentuan posisinya itu cuma menggunakan satu receiver bang, Bu. Begitu, Bu. Oke. Secara teknis, pengukurannya hanya menggunakan satu receiver. Selain itu, Izin menjawab, Bu. Menurut saya itu titiknya yang dilakukan pada survei absolute positioning itu bisa diam ataupun bergerak, Bu. Terus akurasi pengukuran juga sangat bergantung pada kualitas data dan geometri satelit. oke, dari ketelitiannya kayak semua metode apapun pada pengukuran penentuan posisi JNSS ya, tergantung dari salah satunya adalah dari geometri satelit ya. Ada lagi yang lain? Izin menjawab. Silakan. Untuk metode absolut ini tuh seperti yang tadi diberikan, penentuan posisinya itu hanya menggunakan satu alat receiver, terus juga dia receiver GPS-nya itu fungsinya itu untuk menerima sinyal, jadi itu menghitung jarak menghitung jarak ke satelit. Itu, Bu, yang saya tahu. Ya, terima kasih. Tadi Jessica, Faiz ya, seperti satu lagi Kaleb ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Yang lain belum ada
gambaran atau belum tahu sama sekali seperti apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau metode absolut itu memiliki ketelitian rendah, cuma kalau dia pakai metode RTPP atau PPP itu punya koreksi yang banyak tapi ketelitiannya tinggi, Bu. Metode PP, RTPPP, ketelitiannya tinggi. Oke, nanti kita lihat sampai berapa level fraksi berapa ketelitian dari keduanya. Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Ya, artinya sudah apa namanya, mahasiswa sudah sejauh ini sudah cukup ada gambaran gitu ya, sudah paham apa itu penentuan posisi maksud absolut, karena saya rasa sebelumnya dengan Pak Hendi pun sudah dibahas juga bagaimana penentuan posisi itu ya, akan dijabarkan juga bagaimana persamaan dari ketika suatu receiver itu melakukan penentuan posisi ya. Ya, untuk penentuan posisi sendiri ya di GNSS ya, ini masih GPS ya. Ada dua tujuan gitu ya, untuk surveying maupun untuk navigasi. Nah, untuk surveying sendiri ada dua metode ya, absolut dan diferensial. Kemudian di navigasi juga sama. Ya. Ada pembagian juga, saya ini sudah dibahas juga ya. Untuk surveying maupun navigasi ya, ini sudah ya ada nanti di absolut ya. Di absolut ini ada metode ya. Ada metode PPP ya, dan ada metode RTPPP. Ya, RTPPP. Begitupun di navigasi absolutnya juga ada metode apa namanya point positioning ya, atau PP ya di sini. PP ini tergantung apakah dia PPP-nya ini precise ataukah tidak ya. Tentu juga perlu tidak hanya di surveying, di bagian navigasi pun membutuhkan kepresisian juga ya. Tidak hanya penentuan posisi biasa, tapi juga butuh kepresisian gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke apa namanya metode PPP itu sendiri ya, saya ingin membahas point positioning itu sendiri atau metode absolut ya, absolute positioning ya, sama saja, hanya beda istilah ya. Jadi penentuan secara absolut ya, dan ini merupakan salah satu metode ya saat dalam pengukuran yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena tadi ya sudah disebutkan juga, hanya membutuhkan satu receiver. Secara teknis pengukurannya ya gampang ya, tinggal kita pasang receiver di lapangan atau di suatu titik, kemudian dinyalakan receivernya, lakukan setting pengukuran ya, lakukan pengukuran ketika receiver sudah logging rate sudah on ya, sudah melakukan pengukuran, sudah selesai gitu ya, tinggal menunggu beberapa saat ya, tergantung minimalnya adalah 4 satelit teramati ya, minimalnya 4 satelit teramati sudah didapatkan posisi ya. Tapi ya dilihat lagi ketelitiannya berapa gitu ya. Dari posisi dengan minimal 4 satelit ini gitu ya, berapa posisi ketelitian yang didapatkan. Ya. Apakah dengan ketelitian yang didapatkan sudah dapat digunakan untuk keperluan surveying atau untuk keperluan navigasi atau seperti apa. Ya. Jadi secara teknisnya memang untuk absolut ini minimalnya seperti ini. Sederhananya minimal seperti ini ya. Butuh satu receiver, hanya melakukan pengukuran beberapa saat sampai minimalnya 4 satelit teramati ya dapatlah posisi gitu ya. Itu. Makanya kenapa disebut menjadi salah satu metode yang paling mudah dilakukan dibandingkan dengan metode yang lainnya. Ya, konsepnya satu sama point positioning karena konsepnya adalah dengan GNSS yaitu reseksi ya, pengukuran jarak, pengukuran ke belakang berdasarkan jarak. Ya, mengukur jarak apa? Ya jarak dari satelit ke receiver ya. Atau receiver dari ke satelit ya. Jarak ini D1, kemudian ada D2 atau D3 ya, dan D4 di sini ya. D4 terhadap ini SV1 ya, satelit yang pertama, satelit yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ya di sini. Ya.
tadi ya teknisnya hanya membutuhkan satu receiver dan secara real time single epoch gitu ya. Jadi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, sama receiver tersebut bisa menerima satelit atau menerima sinyal yang dikirim dari satelit, atau secara visibilitas satelitnya itu terpenuhi. Apa itu visibilitas satelit? Ada yang tahu visibilitas satelit itu apa? Apa itu visibilitas satelit? Ini saya rasa di GNSS sudah pernah disinggung. Kemudian di di geodesi satelit juga pernah disinggung juga visibilitas satelit. Oh, di minggu lalu saya juga sudah pernah membahas juga, cuma mungkin bahasanya atau istilahnya saya yang berbeda. Apa itu visibilitas satelit? Gimana? Izin, Bu. Ada yang tahu? Silakan. Menurut saya visibilitas itu satelitnya terlihat atau enggak, Bu. Jadi sinyalnya dapat ditangkap apa enggak gitu. Terlihat oleh siapa? Receiver, Bu. Ya, receiver-nya bisa melihat. Bukan melihat sih, Bu, tapi sinyalnya itu enggak, sinyal itu bisa ke receiver, Bu. Visibilitas satelit ya artinya satelit tersebut bisa nampak ya. Menampak di sini bukan terlihat ya. Receiver nggak punya mata ya. Artinya bisa teramati ya, bisa teramati oleh receiver. Ya. Karena kemarin sudah saya singgung ya terkait ada gambar ya lingkaran. Ya kemarin saya sudah minta apa ini gambar ini namanya apa? Ya. Ada gambar titiknya misalkan titiknya sini. Ini ada persebaran satelit-satelit. Nah, ini namanya apa? Kemarin sudah dicari gambar ini namanya apa? Apa, Dewi? Geometri satelit. Apa? Ngomong apa kamu? Geometri satelitnya, Bu. Geometri satelit. Yang lain? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang cari. Kemarin materinya sudah dapat materi, sudah selesai. Nggak belajar mandiri lagi. Oke. Ya, oke. Ya, ini gambar adalah gambar skypod ya, gambar dari persebaran satelit yang ada di sekitar receiver ya, yang dapat teramati oleh receiver ya. Namanya adalah skyplot ya. Bukan gambar dari visibilitas satelit ya. Skyplot ya. Ya, di gambarnya ada macam-macam nih, lingkaran ada satelit nomor berapa gitu ya. Ini banyak gitu, berapa satelit apa saja atau berapa jumlah satelit yang dapat teramati atau yang berada di sekitar yang dapat diamati gitu ya, yang dapat visibilitas yang dapat diamati oleh si receiver. Oke. Apa ini? Oke, saya lanjutkan. Point positioning ya. Untuk point positioning sendiri ya, karena memang metode absolut tadi bisa digunakan metode absolut sendiri ya, bisa untuk keperluan survei ataupun untuk keperluan navigasi. Ya. Untuk keperluan navigasi memang dia kenapa di sini yang banyak digunakan adalah positioning adalah untuk navigasi. Ya, karena untuk keperluan surveying ya biasanya ya untuk keperluan survei itu membutuhkan ketelitian yang tinggi ya, bahkan mencapai fraksi kalau bisa milimeter atau submilimeter itu lebih baik lagi ya. Makanya biasanya alat ukur atau receiver gitu ya yang menggunakan metode point positioning atau metode absolut ini adalah banyaknya untuk yang navigasi.
Ya, untuk navigasi pun ada 2 jenis, ada navigasi untuk kebutuhan militer maupun untuk kebutuhan sipil ya. Ya ini seperti GNSS pada umumnya gitu ya. Untuk militer dia dapat mengakses kode PY ya sekalian juga C per A-nya ya dan C per A. Sementara untuk yang sipil hanya dapat mengakses atau mendapat kode ya C per A-nya saja. Ya, jadi lebih ke navigasi atau contohnya handheld gitu ya, atau apa namanya, kemudian juga ada kalau aplikasi di handphone dan sebagainya ya, untuk keperluan navigasi. Ya. Oke. Nah, point positioning ya tadi bisa dapat dilakukan secara statik maupun kinematik ya, bergerak maupun diam. Kinematik ataupun statik. Ya tergantung receiver-nya ini seperti apa gitu ya. Kalau diam ya artinya dia tidak bergerak ya. Ada kinematik berarti receiver-nya atau sensor si GNSS-nya gitu ya. Atau si receiver ini adalah dalam kondisi yang bergerak, kinematik. Ya. Tentu akurasinya bergantung dengan kualitas data ya, kualitas data, geometri satelit tidak hanya ini, bahkan ada yang lain juga ya. Pengukurannya dari pengolahannya juga ya banyak. Ya, aplikasinya lebih sering digunakan untuk navigasi ya dan pengintaian ya dibandingkan dengan surveying, karena tadi kalau survei umumnya dituntut ya untuk memperoleh atau memberikan ketelitian yang sangat tinggi gitu ya. Sangat presisi dan akurasi ya. Gitu. Kemudian kenapa ya metode absolut atau metode point positioning ini hanya memberikan ketelitian dengan fraksi yang rendah atau dalam fraksi meter dan posisi yang rendah, tidak bisa mencapai milimeter atau ketelitian yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena ya pada saat proses penentuan posisinya atau saat point positioning-nya itu ya, itu masih mengandung kesalahan. Kesalahan apa saja yang ada? Kesalahan clock ya, satelit atau jam satelit, kesalahan orbit dan error dan bias lainnya. Seperti kesalahan dari atmosfer atau bias atmosfer, ionosfer, troposfer gitu ya. Ya. Selain itu juga ada kebijakan SA, selective availability ya, yang masih terkandung juga di situ. Sehingga ketelitiannya ini masih cukup rendah ya, masih dalam fraksi meter. Ya. Nah, untuk ya, saya rasa untuk point positioning dengan Pak Indi sudah dibahas ya bagaimana persamaan suatu posisi gitu ya, persamaan jarak. Di sini ada apa namanya, ada jarak gitu ya, persamaan jarak atau misalkan dia ada X, Y, Z gitu ya, ditambahkan dengan kesalahannya. Kesalahan apa simbolnya dengan tuh ya, kesalahan jam satelit gitu ya. Jam satelit di sini, kemudian ada ditambah kesalahan jam receiver ya, ditambah juga kesalahan apa ionosfer, kesalahan apa namanya troposfer atau bias troposfer, ionosfer gitu ya, ditambahkan dengan multipad, ditambahkan dengan noise ya. Karena tadi untuk point positioning ya masih terkandung kesalahan-kesalahan ini ya, sehingga ketelitiannya itu masih rendah ya, atau masih dalam fraksi meter ya. Jam satelit, error orbit dan sebagainya. Nah, ini terkait selective availability ya. Nah, sekarang ya untuk selective availability sudah semakin teknologi semakin ada ya. Untuk selective availability ini sudah bisa dihilangkan gitu ya. Nah, ini bisa terlihat perbedaannya ya. Bagaimana suatu data dengan adanya selective availability atau selective SA-nya ini on ya, ada, atau ketika sudah direduksi gitu ya, sudah dihilangkan atau sudah dalam keadaan off. Ya, bisa dilihat ya. Persebaran atau ketelitiannya atau tingkat presisinya gitu ya, ini sudah lebih detail ya, lebih teliti lagi gitu ya, lebih presisi di sini, lebih akurasi ya. Ketika hanya apa namanya, ketika ada SA dan ketika SA-nya sudah di off-kan ya, atau ini time series-nya seperti ini ya.
Nah, tadi ya terkait ketelitian metode absolut atau point positioning, bahkan tidak hanya di absolut ya, bahkan di metode relatif pun ya harus ada ketelitian. Nah, untuk yang point positioning, ketelitian ini dapat dilihat dari nilai apa? Dapat dilihat dengan nilai DOP-nya, ya, dilution of precision-nya, ya. Nilai DOP yang kecil itu menunjukkan geometri satelit yang baik. Begitupun dengan sebaliknya. Kalau DOP-nya besar, berarti geometri satelitnya lemah gitu ya, tidak baik. Ya, bagaimana mendapatkan nilai DOP dengan cara menghitung matriks kofaktor? Apa itu matriks kofaktor? Jadi hitung perataan sudah dapat harusnya. Apa itu matriks kofaktor? Kira-kira isi matriks apa saja? Apa? Kira-kira apa? Matriks kofaktor. Belum pernah mendengar sebelumnya matriks kofaktor? Gimana ini? Hitung perataannya sudah dapat belum matriks kofaktor? Kemarin dengan Pak Eni saya rasa sudah pernah dibahas juga nih matriks kofaktor. Mana nih dari sekian mahasiswa 84 ya, dengan saya 85. Tidak ada sama sekali yang tahu matriks kofaktor. Lupa atau memang ini belum pernah dapat? Harusnya sudah pernah dapat nih di hitung perataannya. Mana? Nggak ada respon. Mana uswatun hasanah? Mana nih? Uswatun hasanah mana? Uswatun hasanah. Ini angkatan 19 memang diam begini. Dari semester setahun yang lalu dengan saya pemetaan dasar makin menurun kemampuan untuk menanggapinya. Tapi kalau tidak ada, saya anggap sudah tahu dan sudah paham ya. Nanti ketika saya ada tugas untuk menghitung GDOP, DOP dan sejenisnya, ini harus sudah bisa berarti. Oke. Ya, nilai DOP ini ya akan tergantung pada jumlah, lokasi, dan distribusi satelit ya. Karena tadi dari beberapa penelitiannya ada dari geometri satelitnya, geometri kalau dia berupa metode jaring-jaring gitu ya, ada misalkan dari yang multi bebas obstruksi lingkungan, lokasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, jenis DOP ini ada beberapa jenis ya, ada 5 jenis, ada GDOP, PDOP, HDOP, VDOP dan TDOP. Masing-masing ada rumusnya ya, masing-masing ada perhitungannya, menggunakan apa ngitungnya, menggunakan matriks kofaktor. Ya, silakan nanti tugasnya menghitung ini. Ya, karena kalau tidak ada yang respon, kasih tugas aja berarti. Ya. Bedanya apa? Kalau GDOP itu adalah keseluruhan ya, secara geometrikalnya, baik itu posisi 3 dimensi maupun waktunya. Sementara PDOP hanya posisinya saja, ya. PDOP, jadi kalau GDOP ini ada posisi ya, ibaratkan ada X, Y, Z ya, plus waktu ya, plus time. Kalau ini PDOP hanya berarti posisinya saja, X, Y, Z-nya saja, ya. Atau kalau tergantung posisinya dalam sistem koordinat apa ya, baik X, Y, Z atau lintang bujur tinggi gitu ya, lintang bujur tinggi dan atau easting northing ya, easting northing up dan sebagainya gitu ya. Yang jelas posisi ya. Kalau HDOP berarti hanya horizontalnya saja. Berarti horizontalnya apa? Lintang dan bujurnya saja. Lintang dan bujurnya saja. Atau easting dan northingnya saja. Ya, VDOP adalah posisi tingginya. Berarti apa? H-nya kah? Atau up-nya gitu ya. Elevasinya di sini ya. Atau time-nya berarti hanya time-nya saja. Ya. Rumusnya apa? Ya. Rumusnya menggunakan matriks kofaktor. Ya, ada rumusnya. Karena tidak ini ya, silakan nanti dihitung.
Nah, ini ilustrasi ya, bagaimana semisal nanti didapatkan GDOP-nya besar dan GDOP-nya kecil. Ketika GDOP-nya besar, artinya tadi geometri satelitnya itu dikatakan lemah ya, atau kurang baik gitu ya. Kalau GDOP-nya kecil, berarti geometri satelitnya kuat gitu ya. Kenapa? Ya, kuat ini bedanya hanya kalau ini ya bisa terlihat ya, volume tetrahedronnya kecil ya, sementara GDOP kecil ya. Ini yang baik ya, yang ini yang kurang baik ya. Ini tetrahedronnya volumenya besar. Jadi geometrinya secara geometri ya, persebaran satelitnya ini kuat gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi untuk yang terkait GDOP terkait dengan geometri satelit. Aplikasinya ya, berbagai aplikasi yang menggunakan point positioning atau absolute ya, metode absolute tadi, selain tadi ada apa namanya navigasi ya, untuk navigasi baik militer maupun sipil ya tadi. Nah, aplikasi lainnya ada beberapa aplikasi LBS, Location Based Service. Ada yang tahu LBS apa? Sudah pernah dengar? Belum, Bu. Belum pernah dengar juga? LBS, Location Based Service. Oke. Location Based Service tadi aplikasi-aplikasi pelayanan yang berbasis lokasi ya, atau aplikasi yang berbasis lokasi, atau apa ya, pelayanan di sini ya, yang melayani atau memberikan lokasi gitu. Salah satunya contohnya apa? Ya, contohnya aplikasi-aplikasi yang sekarang sering digunakan secara daily ya, secara keseharian gitu ya, sehari-hari. Ada Gojek, ada Grab, Google Maps, Waze, bahkan aplikasi-aplikasi lainnya ya, di aplikasi yang berbasis location gitu ya, atau lokasi. Ya. Ini ada misalkan Gojek, ada apa namanya? Ini termasuk navigasi juga ya, bagaimana menghitung jaraknya, bagaimana menghitung rutenya, penentuan rutenya bagaimana gitu ya. Itu aplikasi-aplikasi ini. Ya, penentuan posisinya yaitu berdasarkan posisi point positioning secara absolut ya, metode penentuan posisinya secara absolut ya, secara absolut ya, ataupun yang lainnya lah ya. Atau ini secara apa namanya LBS ya, ini aplikasi-aplikasi yang sehari-hari ya, tidak hanya untuk navigasi, bahkan untuk apapun ya, di bidang apapun yang dia berbasis lokasi, itu disebut dengan LBS ya. Ya. Navigasi ataupun apa gitu, aplikasi lainnya. Ya, bahkan identik dengan smart city ya. Smart city semuanya sekarang berbasis informasi geospasial gitu ya, dan semuanya berbasis lokasi ya, berbasis spasial ya, data keuangan berbasis spasi. Nah, ini kalau ada yang tertarik ke apa namanya, ke apa smart city dan sebagainya, bagaimana penentuan pembuat aplikasi berbasis lokasi, dia harus paham bagaimana penentuan posisi ini, bagaimana penentuan secara LBS seperti apa ya, bisa dipelajari. Nah, untuk apa namanya point positioning atau metode absolut ya, tadi ada beberapa ya, ada single point positioning, kemudian nanti ada PPP ya, precise point positioning, kemudian juga ada RTPPP, real time precise point positioning ya, secara real time. Nah, untuk yang single point positioning ya, nah ini konsepnya hampir sama dengan yang point positioning pada umumnya gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan terkait metode absolut ya. Pengukurannya itu hanya dengan merata-ratakan ya, merata-ratakan dari multi epoch point positioning ya, tinggal dirata-ratakan. Jadi ketika penentuan point positioning, kemudian ada beberapa satelit atau ada beberapa epoch pengukuran ya, yang dirata-ratakan sehingga didapatkanlah single point positioning. Ya, pengukurannya secara apa ya? Pengukuran untuk metode SPP ini ya, single point positioning, itu dilakukan secara post processing ya, artinya membutuhkan perangkat lunak ya, baik itu entah bisa dilakukan secara apa namanya perangkat lunak secara fisik ataupun secara online gitu ya, yang
tersedia secara online. Yang jelas untuk mendapatkan posisi dari SPP ini perlu dilakukan post processing ya, dilakukan pengolahan data. Ya, pengolahan data. Ketelitiannya masih dalam fraksimeter ya, karena masih ada pengaruh kesalahan dan bias ya, error dan bias yang masih signifikan ya, di mana tidak dapat dihilangkan atau direduksi. Ya, terutama tadi ada jam satelit, kesalahan orbit, ya, iya, kesalahan bias ionosfer dan troposfer ya. Itu di metode ini ya. Jika ingin mendapatkan ketelitian yang lebih baik ya, bisa dengan mengakalinya itu dengan melakukan pengukuran yang lebih lama ya. Karena lama pengamatan itu mempengaruhi ketelitian juga ya. Lama pengamatan bisa mempengaruhi ketelitian. Ya. Terkait apa? Terkait data lebih ya, data lebih. Kemudian karena ini prosesnya adalah merata-ratakan ya. Lagi-lagi dengan konsep apa? Berarti dengan konsep least square ya. Dengan konsep least square. Sorry. Least square. Awal ya, dari awal konsepnya adalah least square ya. Serta di metode UTS pun ditekankan ya least square. Bahkan tidak hanya di materi ini ya, di mata kuliah lain pun ya konsep least square ini digunakan. Ya, bagaimana konsep parameter kesalahannya, bagaimana konsep hitung perataannya di sini gitu ya. Seperti apa? Bagaimana, kenapa kok bisa dengan adanya lama pengamatan sehingga ketelitian lebih baik ya. Ini dengan konsep least square, bagaimana konsep least square itu? Ya. Ada data berlebih ya. Ada konsep data lebih, ada konsep parameter kesalahan dan konsepnya di situlah ya. Sehingga didapatkan ketelitian yang lebih baik dengan lama pengamatan yang lebih lama. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang akan difokuskan di sini adalah poin PP ya. Untuk yang point positioning adalah metode PPP dan RTPPP. Ya. Ya, dari namanya sudah terlihat jelas ya bedanya PPP dan RTPPP. Ya, precise point positioning dan real time point precise point positioning. Jadi bedanya adalah terlihat jelas ya. Kalau RTPP itu secara real time ya. Jadi penentuan posisinya secara real time. Apa yang secara real time posisi penentuan posisinya kah atau seperti apa? Ini akan dibahas. Ya, PPP ya. Precise point positioning. Ya. Metodenya ya pengembangan dari metode absolut ya, metode PP ya tadi. Absolute positioning atau point positioning ya, pengembangan dari itu. Oke. Ya. Ya tentu berbasis konsepnya pengukuran jarak, persepsi dan sebagainya ya, sama. Ya, berbasis GNSS. Ya. Metode PPP ini ya bisa menjadi salah satu metode ya yang dibandingkan dengan metode yang lainnya, terutama metode relatif ya, itu memerlukan biaya survei yang lebih rendah. Kenapa? Ya, karena penentuan PPP ya tadi minimalnya satu receiver, tidak membutuhkan kalau jaring ya metode relatif minimalnya adalah 3 receiver ya, minimalnya 3 receiver. Sementara ini minimalnya adalah 1 receiver cukup. Kemudian, nah untuk metode PP ini ya, jadi secara biaya, secara dana ya tentu lebih murah dibandingkan itu ya. Biaya untuk membayar operatornya, biaya untuk pengolahan datanya, biaya untuk sewa alatnya itu lebih murah. Jadi secara kebutuhan dana atau biaya lebih rendah. PPP ya, ini bisa menggunakan data kode dan data fase ya. Berarti bisa menggunakan pseudo range dan phase range ya. Nah, kalau sebelumnya metode PP ya atau metode absolut ya, itu terkendala dengan adanya masih terkandung kesalahan dan bias, error dan bias. Ya, berupa jam satelit, kesalahan data orbit, kesalahan orbit gitu ya, kesalahan dari bias atmosfer, ionosfer dan troposfer. Nah,
Di metode PPP ya, kesalahan dan bias tersebut bisa direduksi ya, atau bisa kita tangani gitu ya. Bisa kita tangani dengan apa gitu ya? Dengan menggunakan data koreksi ya. Data koreksi dari kesalahan-kesalahan tersebut, kesalahan bias tersebut ya. Dapat dari mana data koreksinya? Bisa didapatkan dari titik kontrol ya, atau bisa berupa IGS ya, atau force berupa IGS yang tersebar di seluruh dunia ya, di mana nanti koreksinya ini akan tersimpan di server ya, yang kita bisa digunakan untuk koreksi tersebut untuk saat pengolahan datanya, sehingga didapatkanlah posisi yang lebih baik ya, ketelitiannya lebih baik dibandingkan dengan metode absolut biasa gitu ya. Ya, jadi hasilnya lebih teliti ya, dengan memodelkan kesalahan dalam pengamatan. Kesalahan apa ini? Kesalahan jam satelit, kesalahan orbit, kesalahan ionosfer dan troposfer gitu ya. Dimodelkan ya, sehingga didapatkan penelitian yang lebih baik. Nah, ya PPP ya, konsepnya menggunakan konsep tadi ya. Tadi harus membutuhkan nilai koreksi ya, tadi koreksinya untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik, maka kita perlu menghitung koreksi ya, menghitung koreksi. Nah, koreksinya ini ya tadi dari kesalahan bias ya, bisa didapatkan tadi dari stasiun course di seluruh dunia berupa apa? Berupa IGS station. Ya, kemarin sudah saya singgung ya terkait IGS station, kalian juga sudah bisa download juga ya stasiun IGS station ya. Yang kemudian koreksi-koreksi tersebut ini ya, koreksinya itu tersimpan di server koreksi parameter. Berarti servernya yang mana? Ya, kemarin kalian sudah tahu ya, ada Gartner ya, ada web server ya berupa Gartner ya, atau CDDIS ya. CDDIS ya. Jadi di mana di sini bisa tersedia ya di sini, selain kemarin, kalau kemarin hanya mendownload data Renex ya. Tapi di sini juga ada data koreksi ya. Data koreksi. Ya. Jadi proses penentuan posisinya ya, dari penentuan posisi di lapangan ya, kemudian di download datanya, ada proses post processing. Nah, post processing, nah kita perlu ada data koreksi ya, atau data file koreksi. File koreksi yang di-download ke server ya, di-download kemudian akan diolah secara bersamaan di sini ya. Jadi yang diolah di sini adalah Renex ya, atau pokoknya data pengamatan ya, pengamatan plus data koreksinya ya, yang diolah. Nah ini kemarin ya, bisa dari CDDIS atau dari Gartner juga ada ya, sama. Ini untuk link yang lainnya ya, link kalau kemarin dari Gartner, ini dari CDDIS. Ya. Dengan memberikan koreksi ya tadi daripada ini, memberikan koreksi ya, kurang typo ya, koreksi pada metode PPP, maka ketelitiannya bisa mencapai fraksi sentimeter ya, 2-4 cm. Ya, kalau sebelumnya metode PP ya, metode absolut biasa, hanya dapat mencapai ketelitian dalam fraksi meter ya. Nah, ini dengan metode PPP ya, ini PP ya atau absolut, PPP bisa mencapai dalam fraksi sentimeter. Jadi pengaruh ya, bisa terlihat, bisa kita bayangkan bahwa adanya pengaruh kesalahan dan bias atau error dan bias pada suatu pengamatan itu sangat besar ya, sangat besar. Ketika dikoreksi, fraksinya atau ketelitiannya bisa sampai sentimeter ya, 100 kali lipatnya ya. Ya. Namun sayangnya ya di saat ini ya ya memang tergantung harga juga gitu ya. Tidak semua software GNSS ataupun semua receiver ini memiliki fasilitas untuk pengolahan data secara metode PPP ya. Jadi tidak semuanya bisa. Ya. Hanya tergantung dari
spesifikasinya gitu ya. Nah, ini konsepnya juga ya, masih terkait konsep PPP. Ya. Tadi bisa mencapai ketelitian fraksi sentimeter ya. Ya. Nah, namun ya untuk metode PPI ya, selain bisa memberikan ketelitian yang lebih tinggi, juga membebankan biaya untuk mengakses koreksinya ya. Bahkan sementara untuk koreksinya ya itu tersedia secara gratis juga ya. Jadi lebih mudah lagi justru ya, karena koreksinya tidak, ini harusnya biayanya sekarang ya, untuk biaya koreksinya ini murah ya, karena sekarang bisa diakses secara gratis ya. Ini konsepnya ya, pengukuran. Ini kalau misalkan karena ini di objek berupa ini transportasi, berarti bisa dijadikan kinematik, bisa juga ya. Jadi receiver ya, bisa receiver di tanah gitu ya, tidak hanya di ini, harusnya di tanah ya. Pengukuran ke satelit ya, mengamati satelit ya, mendapatkan sinyal dari satelit ya. Kemudian ada base station juga yang melakukan pengamatan yang sama di waktu yang sama, sehingga didapatkan koreksi di sini, disimpan ke dalam server ya. Kemudian nanti koreksinya ini ya nanti akan bisa digunakan untuk pengolahan di receiver, setiap receiver pengukuran. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk bedanya dengan metode relatif ya. Ada metode absolut dengan metode relatif. Nah, metode relatif ya PPP untuk mewakili absolut ya. Kelebihan dan kekurangannya. Tentu kelebihan dan kekurangannya jika dibanding relatif ya, tadi dari segi biaya ya, dari segi jumlah receiver yang digunakan ya, ini PPP lebih unggul gitu ya, hanya membutuhkan satu receiver, biaya surveinya pun lebih efisien ya, karena lebih murah ya, menggunakan data teliti dari IGS ya. Kekurangannya pun sama ya, sementara untuk yang relatif ya sudah ada solusi upgrade fase yang fix ya, ketelitiannya juga lebih baik juga. Kekurangannya tentu lebih banyak membutuhkan biaya saat pengukuran, karena butuh banyak titik saat pengukuran ya, minimalnya adalah 3 titik ya. Yang untuk relatif ya, jika ingin menggunakan metode jaring ya, atau menggunakan 2 titik jika menggunakan metode radial atau seperti apa, jelas metode relatif begitu ya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah metode RT-PPP, Real Time Precise Point Positioning. Ya, bedanya jelas, berarti untuk real time ya, yang paling menonjol di sini ya adalah koreksinya. Ya, kalau sebelumnya untuk metode PPP koreksinya, koreksi posisinya, koreksi data pengamatannya, kita harus mendownload sendiri ya di server. Ya, sementara untuk RT-PPP koreksinya itu diberikan secara real time, secara langsung saat pengukuran juga. Ya, secara langsung. Koreksinya dapat dari mana? Dapat dari sistem augmentasi berbasis satelit global SBAS. Ya. Satelitnya apa saja? Ya, jadi koreksinya ini bisa didapatkan secara langsung dari satelitnya. Nah, satelitnya ini ya memberikan koreksi secara real time. Satelit berupa LEO L-band ya, seperti satelit base RTX, OmniStar, Starfire dan lain-lain ya. Jadi satelit ini jadi selain satelit positioning ya, satelit positioning yang kita amati ya, ada juga satelit ya ini LEO L-band ya yang memberikan koreksi ya tadi dari sistem SBAS ya. Sistem dari koreksi SBAS-nya ini. Nah, sayangnya ya tidak semua receiver tidak bisa memberikan koreksi ya satelit ini gitu, karena tidak terhubung ya. Tidak semua receiver mempunyai kemampuan untuk mengamati tadi
satelit tersebut ya, satelit base RTX, OmniStar, Survey, dan satelit lain-lainnya. Ya, itu. Nah, dengan metode RT-PPP ya kita dapat mendapatkan posisi ketelitian ya mencapai 10 cm ya. Bahkan beberapa vendor sudah mengklaim dapat memberikan ketelitian 2 sampai 5 cm. Ya. Itu. Nah, ini untuk ilustrasi dari RT-PPP ya. RT-PPP. Ya. Nah, saat pengukuran dengan RT-PPP ya, yang perlu diperhatikan adalah ya saat awal awal setting alatnya ya, ini membutuhkan proses inisiasi ya. Inisiasi saat pertama kali melakukan receiver. Inisiasinya hanya membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi sebelum proses pengukuran, saat proses pengukuran ya di awal menyalakan receivernya membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk inisiasi ya. Inisiasi apa? Inisiasi terhadap satelit S-base-nya itu ya. Satelit S-base-nya. Ya, ini untuk penelitiannya ya. Penelitiannya ya, ini tadi untuk inisiasi selama 20 sampai 30 menit ini sehingga ada waktu ya di sini bisa terlihat ketelitian yang bisa dicapai ya. Jika inisiasi awalnya ini hanya sekitar 0 apalagi tanpa inisiasi maka ya ketelitiannya tidak bisa mencapai ketelitian yang lebih baik ya. Jadi dengan waktu 20 sampai 30 menit ya inisiasi awal tidak didapatkanlah ya ketelitian horizontalnya itu pada ini ya. Berarti dalam fraksi berapa ya? Sekitar 1 sampai 2 cm ya ini ya. Karena ini satuan milimeter. Ya. Ini. Nah, ini untuk RT-PPP ya. Ada dari RTX ya, ada OmniStar. Nah, ini silakan di di-explore ya. Itu mungkin saya kasih tugas aja untuk mereview masing-masing ya. Supaya kalian kalau nggak dikasih tugas nggak belajar juga soalnya ya. Berarti harus dikasih tugas banyak supaya belajar ya. Silakan nanti di-review masing-masing satelit S-base tadi ya. Ada RTE, ada OmniStar ya. Ada center point ya, ada OmniStar pun ada beberapa versi, ada beberapa jenis ya. Silakan masing-masing berapa ketelitiannya, bagaimana prosesnya gitu ya, proses terhubungnya ke receiver, bagaimana konsep dari penentuannya seperti apa gitu. Silakan nanti di-review ya. Nah, ini ketelitian yang bisa didapatkan ya ketika sudah mendapatkan koreksi dari satelit S-base tadi ya. Ini contohnya untuk Starfire yang single, bahkan ada single, ada yang multi juga di sini. Untuk yang single ya bisa mendapatkan ini ketelitian posisi sampai dengan 20 cm ya, vertikalnya sekian, kalau multi ya itu lebih teliti lagi ketelitiannya ya, baik itu horizontalnya maupun vertikalnya ya. Ini bisa terlihat ya dari segi grafik ketelitiannya ya. Ini 20 sampai ini 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Ya, ini konsep di statistika ya, bagaimana penentuan ketelitian ya. Derajat kepercayaan juga termasuk derajat kepercayaan ya. 1 sigma berapa, 2 sigma berapa gitu ya, 3 sigma berapa ya, konsepnya seperti pada distribusi normal ya. Ini katakanlah ini min-nya ya, X bar-nya berapa, ini 1 sigma berapa, 2 sigma berapa, 3 sigma. Ini 2 sigma, 3 sigma, 1 sigma. Itu sama ya. Ya konsepnya seperti itu ya. Termasuk ini untuk ilustrasinya ya.
dengan persentase ya 20-50% ya akan didapatkan ketelitian untuk 1 sigmanya 0,02, 2 sigmanya mencapai 0,043 dan 3 sigmanya mencapai 0,066. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan ketelitian ya, perbedaan ketelitian dari beberapa metode pengukuran ya, metode penentuan posisi ya. Ada statik, ada radio, RTK radio, ada RTK entrip ya, ada RTK menggunakan force yang float, ada RTK PPP ya. Bisa dilihat perbandingannya ya. Dengan metode RTK PPP bisa mendapat ketelitian ya mencapai berapa gitu ya. Mencapai berarti meter ya, mencapai fraksi desimeter ya. Ya. Nih, ya. Ya. Untuk istingnya, norting, dan untuk yang up ya. Tidak kalah dengan yang RTK force ya, dengan secara float. Nah, untuk pengolahan tadi ya, karena tidak semua software ya bisa melakukan pengolahan secara secara PPP ya. Nah, kita bisa melakukan pengolahan data ya dengan PPP itu secara online ya. Saat ini sekarang banyak sekali ya yang menyediakan layanan online pengolahan PPP ya. Ada CSRS, ada APPS ya, ada GAPS, ada Magic GNSS, ada Auspost juga. Nah, ini saya lupa mencantumkan linknya ya. Silakan nanti dicari linknya. Ya. Ya. Silakan nanti dicoba ya. Tugasnya juga adalah melakukan pengolahan data pada ke-5 ini, minimalnya 5. Kalau kalian menemukan yang lagi 6, 7 dan seterusnya, silakan dicoba juga. Yang kemudian nanti dibandingkan bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, ini tugasnya. Nanti tugasnya ditambahkan dengan review tadi ya. Review dari satelit S-base ya tadi. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan silahkan. Silakan, ada pertanyaan terkait materi penentuan posisi ya, metode absolut ya, khususnya ada metode tadi, metode PPP, precise point positioning maupun RTPPP ya, real time point positioning, real time precise point positioning. Silakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan. Terkait yang RTPP, Bu. Itu kan RTPP kan koreksinya pakai satu aja, Bu ya, S-base. Nah, itu kan kita butuh inisiasi 30 menit. Habis kayak gitu, apakah satelit koreksi itu udah banyak sekali gitu, Bu? Nah, kan takutnya ada di suatu wilayah yang satelit itu tuh nggak melintas gitu, Bu. Atau kalau nggak dapat satelit koreksinya bagaimana, Bu? Gitu. Atau tidak mungkin tidak dapat satelit koreksi. Iya. Oke. Ya, sekarang ya saat ini untuk S-base ya atau satelit tadi yang termasuk dalam S-base itu sudah cukup banyak ya, sudah banyak gitu ya. Bahkan wilayah yang dilintasi pun hampir seluruh saya tahu sudah hampir seluruh dunia sudah melintasinya gitu ya, tidak hanya di beberapa lokasi saja ya. Nah, kemudian ya tadi karena ini ya tadi bisa dilihat ya untuk areanya ya, ini masing-masing areanya mana saja. Makanya nanti silakan ada tambahan tugas ya untuk mereview ini masing-masing, gimana konstelasinya seperti apa,
kemudian dia melintasi daerah mana saja ya, supaya lebih paham. Ya. Kemudian ya tadi kita membutuhkan waktu ya inisiasi selama ya sekitar 20 sampai 30 menit. Ya. Kenapa membutuhkan waktu inisiasi ya? Tadi ketika setting awal alat ya kita mau menentukan posisi dengan metode RT-PPP ya, RT-PPP ya betul. Ya, RT-PPP ya. Maka inisiasi waktu inilah yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan ya, untuk mengkoneksikan bahwa untuk memastikan juga bahwa receiver kita ya, receiver kita ini ya itu terhubung atau misalkan dapat mengamati si satelit S tadi ya. Tidak hanya satelit dari posisi, tidak hanya satelit positioning GPS, GLONASS gitu ya, Galileo, dan seterusnya yang lainnya. Ya, tapi juga inisiasi ini untuk memastikan untuk mengkoneksikan gitu ya, memastikan bahwa kita dapat mengamati ya, atau kita dapat menerima sinyal dari si satelit tadi S-base-nya tadi. Ya, ini. Ya, ini ya. Jadi memastikan bahwa ini teramati gitu ya. Minimalnya sekitar 20-30 meter ya. Ya. Dan karena untuk satelit ini saya rasa sudah tersebar di seluruh dunia ya. Silakan nanti dipastikan kembali ya dari tugasnya. Apakah Indonesia itu dapat dilalui oleh satelit mana saja gitu ya? Apakah ada satelit yang tidak dapat untuk yang ini ya? Satelit ini tidak ada yang tidak bisa, yang ada yang tidak melintasi Indonesia gitu ya. Silakan. Atau ada satelit ini hanya melintasi di daerah Cina saja misalkan gitu ya. Ada ini hanya melintasi di daerah Eropa saja. Nah, seperti apa? Ya. Itu. Ada lagi? Silakan. Ya. Nanti tugasnya ditambah kali ini ya. Ya, ada center point ya, ada range point ya, ada ini ya, ada center point VRS, Omnistar, Omnistar XP, Omnistar G2, VB5 ya, ada Starfire tadi ya, akan nanti di review ya, untuk mendalami ya. Dava mana Dava ini? Dava, tanya coba Dava. Mana Dava? Dava tanya Dava. Ini saya tahu ya mana orang-orang ini coba on cam cuma tapi pakai foto ya. Coba tanya kamu merhatiin nggak? Coba apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu tanyakan? Ya Bu, tadi kan tugasnya ada pengolahan data P3 ya Bu. Nah, itu ngolahnya kita harus pakai software. Ya Bu, tadi kan tugas. Pengolahan yang mana? Yang tugas? Iya, yang tugas Bu. Saya mau nanya tugas Bu. Iya, ini kan secara online ya. Ya, kalian silakan dicoba dicari sendiri gimana caranya. Ini gampang banget online-nya. Tinggal submit data redactnya selesai. Ya. Bahkan di beberapa aplikasi ada file yang dibutuhkan untuk koreksi, ada juga ya file koreksinya ya. Kalau misal ya ada beberapa aplikasi seperti CSRS, ada kemudian Auspost, butuh nggak ya, saya lupa ya. Ada deh, contohnya CSRS ini ada ya, kita diminta menginputkan data Renex ya, data Renex-nya termasuk dan data koreksi ya, data koreksi OTL-nya ya, koreksi password, pemodelan password-nya ya.
Di mana dapat data ini? Silakan dicari ya. Ya, atau mungkin ada yang membutuhkan data pemodelan atmosfer ya, ATM-nya, ATM modelnya, koreksinya. Dari mana dapatnya? Silakan dicari ya. Tadi ada beberapa ini ya. Kemarin ada dari server Gartner, tadi juga ditambah ada server baru CDDIS ya, yang bisa diakses, yang bisa memberikan koreksi. Ya. Materinya kamu mau tanya apa, Dava? Apa, Dava? Kamu harus tanya, Dava. Tanya apa kamu? Materinya udah paham? Halo, Materinya Bu. paham nggak, Dava? Halo, tes, Bu. Iya, terdengar. Apa yang kamu mau Pak tanya terkait materi? Saya ingin bertanya ini, Bu, terkait metode itu, metode ketiga yang bagian ini, Bu. Sebentar ya, Bu. Yang bagian RTP3, Bu. Real Time Precise Point Position. Gimana? Nah, itu tuh, Bu, koreksi error dan biases itu, Bu, dilakukannya dengan perhitungan atau seperti apa ya, Bu? Dan itu dikirimnya secara real time setiap waktu atau gimana ya, Bu? Nah ini tadi sudah saya jelaskan. Ini kamu nggak nyimak ya. Saya tahu nih kamu pakai on cam tapi muka ininya pakai foto ya, gerak-gerak soalnya. Ya. Saya udah tahu trik-trik mahasiswa ini. Ya. Kadang anehnya nih mahasiswa entah apa yang dilakuinnya on cam tapi cuma jidatnya doang, cuma kepalanya doang. Ini kamu nggak merhatiin ya, Dava ya? Merhatiin, Bu, cuman pas bagian itu saya hanya screen ini, Bu, saya hanya nyatet, cuman wifi di kosan saya error, Bu, jadi putus-putus suara Ibu gitu. Maaf ya, Bu. Oke. Ya. RTPPP ya. Kalau sebelumnya PPP ya kita butuh file koreksi ya. Ya, karena prosesnya adalah tadi secara pengolahannya secara post processing ya. Di mana file koreksinya itu tersedia ya, kita bisa mendownloadnya di server ya. Server. Tadi ada Gartner, ada CDDIS, ada server lainnya juga gitu ya. Nah, ya, jadi secara terpisah ya kita butuh koreksi. Koreksi kita dapatkan tidak saat itu juga gitu ya, tapi di waktu kita harus mendownloadnya itu. Sementara RTPPP namanya real time ya. Jadi koreksi yang diberikan ya, koreksi tadi koreksi jam satelit, koreksi orbit, koreksi bias ionosfer, atmosfer dan koreksi yang lainnya itu kita dapatkan secara real time. Dan mana dapatnya? Ya, dapatnya adalah dari satelit. Satelit apa? Satelit tadi yang termasuk dalam SBASE. Satelit Leo L-band tadi contohnya. Ada satelit BASE RTX, OmniStar, Starfire. Ya. Atau satelit L apa namanya? Satelit lainnya juga ya. Ya, pengamatannya seperti apa? Ya tadi ini konsepnya ya. Kita melakukan pengamatan ya, melakukan pengamatan nih. Kamu setting apa namanya masang ngukur ya pakai receiver di suatu titik ya di lapangan misalkan. Ya. Selain mengamati apa namanya satelit positioning ya, GNSS baik itu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Kopas dan sejenisnya ya. Ya, itu juga kita mendapatkan atau mengamati satelit ini ya si SBASE-nya tadi ya. Jadi kita tidak hanya
menerima sinyal dari satelit positioning ya, tidak hanya dari ini satu ya, tapi juga kita juga menerima sinyal ya dari satelit S-base tadi ya, menerima sinyal ya. Bagaimana konsep koreksi yang diberikannya ya. Ya, sinyalnya ini ya, sinyal yang diberikan nih ya, yang dipancarkan oleh satelit LEO L-band ini ya sampai ke receiver ini membawa informasi apa ya. Ini ada informasi yang ditumpangi di sini, ada pesan yang ditumpangi di sinyal tersebut ya, berupa koreksi ya, koreksi secara langsung. Jadi tidak hanya dapat posisinya saja tapi juga dapat koreksinya secara sekaligus, secara real time. Ya. Bagaimana konsep dari S-base ini? Nah, itu menjadi tugas ya. Jadi tugas ya tadi mereview ya, meresum ya, review resum dari satelit S-base. Bagaimana konsepnya ini? Kalau ini kan tadi jelas ya, sinyalnya ini ada berupa gelombang elektromagnetik, ada gelombang pembawanya membawa pesan navigasi. Setiap pesan navigasi membawa informasi-informasi tertentu sehingga didapatkan koordinat posisi dari satelitnya, apa saja yang didapatkan di pesan apa yang ada di pesan navigasi. Nah, bagaimana dengan yang satelit S-base? Ya, silakan nanti dipelajari ya. Itu menjadikan tugas ya sebagai belajar mandiri. Ya, minggu depan ya nanti selain tugas dikumpulkan, minggu depan akan dibahas juga ya. Saya minta beberapa mungkin volunteer ya, beberapa mahasiswa untuk menjelaskan apa yang sudah didapatkan. Oke, itu udah Pak. Sudah cukup jelas atau masih ada yang bingung? Sudah, alhamdulillah udah cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Ini waktunya masih banyak banget ini. Ya. Biar nggak pusing materi terus ya, kita diskusi aja. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Bu, itu kan kalau misalnya dari konsep metode dari RTPPP tadi kan, Bu, ya kan tadi itu melakukan kegiatan pengukuran itu yang ditangkap satelit, tapi ada juga satelit satelit L-band tadi atau LEO band tadi yang untuk mengkoreksi atau dalam hal satelit SPAS itu kan, Bu. Nah, kalau misalnya SPAS itu perbedaan antara koreksinya satu satelit sama lebih dari satu itu ada nggak ya, Bu? Perbedaan koreksinya, Bu. Misal kalau misalnya banyak satelit makin bagus koreksinya, atau satu koreksi dari satelit aja, satu satelit itu baik gitu, Bu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jika hanya mendapatkan satu Starfire ya atau single ya, bisa dikatakan satu satelit saja, atau si Starfire ini entah single yang dimaksud di sini ya bisa jadi satu atau misalkan hanya satu konstelasi dan sebagainya, dibandingkan dengan multi ya, artinya lebih banyak koreksi itu lebih baik ya. Begitupun konsepnya dengan penentuan posisi ya, semakin banyak satelit yang diamati ya semakin baik ya. Dia dari segi geometrinya, jumlah satelit yang semakin banyak diamati juga semakin baik, termasuk juga koreksinya ya, satelit S-base-nya ini ya, semakin banyak itu tuh koreksi semakin baik juga ya. Karena apa? Karena konsep Genesis tadi, konsepnya adalah apa? Least square, hitung rataan. Bagaimana konsep least square itu bekerja gitu ya. Itu Caleb. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan yang lain. Izin bertanya, Bu, tentang tugasnya boleh nggak, Bu? Gimana Dewi?
Itu kan kita ada mengolah data secara online gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, data Linux-nya itu yang dari hasil pengamatan yang RTPP kita dapat dari mana ya Bu? Apa udah ada contohnya gitu? Oh Atau ya, ini untuk tugasnya hanya PPP ya, tidak RTPP. Ya, nanti mungkin kalau saya ada data RTPP bisa dijadikan pengolahan juga. Ini pengolahan yang PPP ya. jadi datanya dari Ibu ya? Atau kita cari di website seperti kemarin gitu Bu? Datanya kemarin kan sudah di-download ya. Nah, menggunakan data yang sama aja. Tidak perlu download ulang. Kemarin kan sudah download ya. Tugas yang minggu lalu kan itu kan di-download juga kan datanya, ada Ina Course, ada IGS ya. Silakan di download ya. Apalagi menggunakan data itu. Ya. Dan mungkin untuk ini ya, karena PPP ini biasanya data koreksinya ini dari IGS ya, yang diproses itu hanya data Inacore saja. Ya. Kemarin data Inacore-nya cuma 2 ya, mungkin bisa ditambahkan ya menjadi 5 ya. Download Inacore lagi 5 data ya, supaya terlihat bagaimana perbedaannya masing-masing gitu. Ya. Gitu. Nah, silakan nanti selain melakukan pengolahan juga kalian harus bahas juga bagaimana konsep CSRS ini ya. Di situ di bagian di webnya ada keterangannya bagaimana konsep APPS, bagaimana konsep Auspos, Magic GNSS dan GAPS. Ya. Bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana hasilnya nanti dibahas ya. Ini mudah kok, tinggal di submit ya. Tinggal di enter selesai jadi. Auspos kalau nggak tahu webnya ya bisa cari di Google banyak. Ya, bisa cari di Google gitu ya. Auspos. Auspos online GPS processing service. Nah, ini untuk Auspos. Stop share. Linknya saya tambahkan aja deh.
Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ibu boleh bertanya nggak Bu? Tapi tentang tugas yang kemarin. Mm-mm. Nah, tugas yang kemarin itu kan dapat data dari IGS itu kan file observation ya Bu. Nah, kita tuh kan Mm-mm. suruh nyari file yang YYG sama YYN ya Bu. Nah, Hmm. itu seharusnya kalau file observation itu nggak bisa dikonversi ke YYN dan YYG ya Bu ya? File N bisa. Dapatnya N. Dapatnya Dapatnya enggak, oh, bukan D. update Bu, tapi terus terkonversi jadi file observation. Mm-mm. Nah, terus dari file D itu nggak ketemu tuh Bu yang buat konversi ke N sama ke G-nya. Mm-mm. Oke. Iya. Memang ada beberapa apa namanya data gitu ya. Ketika kita download, kita dapatkan itu hanya tersedia file apa namanya observasinya saja, ya. Atau file N-nya dan G-nya itu ada yang tidak tersedia gitu ya. Nah, mungkin bisa dicoba ya ketika mengkonversi ya dari apa namanya menggunakan Hatanaka itu dari D ke N gitu ya. Apakah bisa atau tidak? Silakan nanti dicoba ya. Ada juga yang sudah tersedia ya. Terus ini lagi Bu, apa dapat data yang IGS stasiun CIBG Bu yang di Indonesia. Nah, itu dapat filenya CRX Bu. Terus bisa ke RNX, habis itu bisa jadi file observation N sama G-nya, tapi pas dibuka itu isinya 000 semua Bu. Nah, itu Berarti itu kalau belum kayak berhasil. Berarti itu bukan file yang kosong, tapi kamu belum berhasil ngekonversinya itu. Bisa jadi ada yang keliru di namanya atau kadang saya juga pernah itu ketika diulang-ulang akhirnya bisa juga. Ya. Nah, silakan mungkin apa namanya dicoba diulang saja dengan nama yang berbeda atau apa itu biasanya bisa. izin bertanya lagi Bu. Hmm. Jadi kemarin saya udah coba terkait yang skyplot itu Bu. Cuman pas di skyplotnya itu kan ada keterangan misalkan warna lingkaran merah itu misalkan satelitnya tuh GLONASS. Nah tapi ada lingkaran merah yang bagian tengahnya Hmm. itu nggak ngeblok warna merah seperti yang lainnya Bu. Itu tuh kira-kira satelitnya kenapa ya Bu? Dia nggak ada warna, maksudnya warnanya nggak ngeblot. Jadi kan kalau misalkan ya Bu ada warna ada jadi keterangannya lingkaran merah itu GLONASS gitu Bu. Tapi Hmm. pas di skyplotnya itu ada lingkaran merah yang dalamnya itu full terisi warna merah sama yang cuman pinggirannya doang warna merah jadi tengahnya warna putih. Nah itu Hmm. kira-kira kenapa ya Bu? Tapi di keterangannya nggak ada Hmm. yang Oke, iya. Di Skypot memang kondisinya ada beberapa apa namanya stop share. Ini saya sharing apa ya? Ini mana contoh?
lama banget. Oke, contohnya ini deh, sambil menunggu yang itu ya. Nah, ini ada beberapa skyplot ya dari beberapa aplikasi ya, aplikasi apa namanya, biasanya pengukuran GPS gitu, GNSS. Ini ada coba yang lain. Mana yang ada keterangannya? Bisa jadi untuk yang dia warna hanya lingkaran luarnya yang merah, bisa jadi itu tidak aktif atau misalkan tidak teramati gitu. Tidak memberikan apa namanya, tidak mengirimkan sinyalnya ke receiver kita. Bisa jadi seperti itu. Misalkan contohnya kalau di sini gitu ya. Ya, ini apa? Ya. Ya. Soalnya ada warna oranye, warna kuning, merah, hijau gitu ya. Ada warna abu juga di sini gitu ya. Nah, ini bisa jadi meskipun dia ada di sini gitu ya, kalau misal warnanya ini warna abu atau misalkan warna yang lainnya, bisa jadi itu tidak teramati atau tidak memberikan sinyalnya ke receiver kita gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau contohnya mana ya? Ini dia. Ya, misalkan gitu ya, ini dia apa namanya, yang abu ini yang tidak aktif gitu ya, yang tidak mengirimkan sinyalnya ke kita. Meskipun dia ada secara visibilitas, dia berada di area apa namanya, lingkup kita, itu bisa jadi atau kondisi sedang off atau seperti apa, itu bisa jadi seperti itu. Ya, termasuk mungkin tadi yang warnanya apa namanya, warna merah tapi hanya hanya lingkaran luarnya gitu ya, tidak full warna merah. Itu bisa kondisi lain juga. Oh, berarti kemungkinan besarnya dia tidak mengirimkan sinyal ke receiver kita gitu ya, Bu? Baik, terima kasih, Bu. Apa? Yang biasa. Nggak ada. C. Baru lo bawa yang biasa, Bang. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Ini kita bisa ngecek ini. Bisa ngecek di lintang kita berapa. Ini bisa diedit atau tadi harus di kira-kira bagaimana, seperti apa namanya, peredaran satelit ya yang ada. Nah, ini antara jam apa November ya, hari ini jam 6 pagi sampai dengan besok ya jam 6 pagi, 12 jam. Kira-kira berapa satelit yang ada? Ini ada. Oh, ini visibility juga bisa terlihat gitu ya. DOP-nya juga ada. Wah, ini loadingnya lama juga. Ini bisa diatur latitude longitude-nya di wilayah kita di mana gitu ya. Tadi harus login. Silakan nanti di apa namanya, di ekspor sendiri lah ya. Harus banyak mengekspor ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Masih ada 11 menit.
Ya nih, ada kelihatan GPS, GLONASS, Bedu, SBS. Ya. Ayo. G itu GPS. Ya, GLONASS itu R biasanya simbolnya. Dan ini sudah cukup jelas, yang lain gimana? Sudah paham? Cukup Bu dari saya Bu. Tugasnya ya. Oke, masih ada 8 menit. Silakan.
Oke, ini kalian sudah, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap sudah paham semua ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Harapannya semoga minggu depan dan di setiap mata kuliah lainnya ini mahasiswa sekian banyaknya tidak ada yang aktif ya. Harapannya semoga dapat hidayah ya supaya lebih aktif lagi. Oke, supaya kuliahnya betul-betul bermanfaat ya. Sayang, kasihan orang tua kalian sudah bayar mahal-mahal. Terutama anaknya tidak semangat kuliahnya. Ya. Selamat pagi semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.